Tahan, tarik kembali. Dagingku sama sekali tidak enak. Rekan Dao, kami adalah jiwa ilahi dari 7 leluhur Dao. Kami menunggu pewaris sekte di tempat ini. Kami melihat bakat bawaanmu sungguh luar biasa. Maka terimalah ini baik-baik. Inilah takdir agungmu. Ini adalah hukum asal-usul dari 7 leluhur Dao zaman kuno. Tubuhku rasanya mau meledak. Ding, mendeteksi inang yang cocok. Tuan rumah, sistem sekte tertinggi abadi telah diaktifkan. Silakan pilih hadiah pemula. Pilihan 1, akar spiritual kualitas tertinggi. Pilihan 2, pusaka sakti raja abadi. Pilihan 3, menyatukan 7 jiwa, dan memanggil 8 pelindung kaisar abadi. Tingkat kultivasi di benua langit misterius adalah kondensasi ki, bina pondasi, inti emas, jiwa bayi, transformasi dewa, raja abadi, yang mulia abadi, kaisar abadi, hingga ranah legendaris leluhur Dao. Hadiah pemula, apa ini masih perlu dipilih? Tentu saja aku pilih pilihan ketiga. Hamba, pelindung Su, menghadap Master Sekte. Hamba, pelindung Bai, menghadap Master Sekte. Hamba, pelindung Sing, menghadap Master Sekte. Astaga, 7 leluhur Dao dan 8 pelindung agung. Skenario dewa macam apa ini? Mantap. Mulai hari ini, pelindung Su, kau bertugas mengatur kedisiplinan dan hukuman. Pelindung Bai, kau yang mengendalikan formasi. Pelindung Sing, kau bertanggung jawab atas pertahanan. Hamba siap laksanakan. Sekte ini sudah hancur berantakan begini. Bahkan gerbang depannya saja tidak layak. Master Sekte, tenang saja. Selama hamba ada di sini, meskipun Kaisar Abadi yang turun tangan langsung, mereka tidak akan bisa masuk walau selangkah pun. Kalau begitu, perbaikan formasi pelindung gunungku serahkan padamu. Energi spiritual di tempat ini sudah mengering. Membangkitkan sekte ini mungkin butuh banyak waktu. Tapi tidak masalah, karena aku sudah ada di sini. Sekte Taichang pasti akan kembali ke puncak kejayaan. Silakan rekrut murid pewaris langsung yang pertama, dalam waktu 3 hari. Misi gagal, memusnahkan inang. 3 hari, di pelosok gunung antah berantah begini. Di mana aku bisa mencari sosok jenius untuk dijadikan murid? Lupakan saja. Lebih baik aku mencari tempat yang tenang dulu. Pelindung Su, pelindung Bai, lepaskan tekanan aura Kaisar Abadi. Habisi semua siluman rendahan di pegunungan Luoxia ini. Berani-beraninya mereka berbuat onar di wilayah Taichang. Serahkan inti spiritualmu, dan ku beri kau kematian yang cepat. Sekte Bayangan Darah sedang menjalankan tugas. Yang berani menghalangi jalan kami, mati. Sekte Bayangan Darah. Besar juga omong kosong kalian. Sepertinya, murid pertamaku datang mengantarkan dirinya sendiri. Pelindung Ye, pergi dan urus mereka. Hebat, ayo teruslah berlari. Kenapa berhenti? Kalian telah membantai seluruh keluargaku. Apa kalian benar-benar tidak takut dengan karma dan amarah dari langit? Kamilah hukum langit itu sendiri. Serahkan kekuatan spiritualmu itu, dan aku akan memberimu kematian yang tidak menyakitkan. Siapa tuan ini? Berani sekali kau mencampuri urusan sekte Bayangan Darah. Tidurlah yang nyenyak. Jangan sok misterius, maju semuanya, bunuh dia. Hanya dengan satu jentikan jari, dia membunuh kultivator tingkat jiwa baru lahir. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Yang mulia guru ingin mengangkatmu menjadi muridnya. Ikutlah denganku. Aura dari formasi pelindung ini, 10.000 kali lipat lebih mengerikan daripada formasi pelindung keluarga Su milikku. Dengan sosok sekuat ini yang memimpin. Tapi kenapa sekte ini malah terlihat seperti tumpukan reruntuhan? Yang mulia guru, orangnya sudah kubawa. Sekte ini dibangun dengan terlalu terburu-buru, jadi aku belum sempat memperbaikinya. Sistem, gunakan kartu peningkatan sekte, Ding. Menggunakan kartu peningkatan sekte. Bangunan sekte sedang dalam proses peningkatan. Su Muyu, pemilik tubuh inti spiritual bawaan, dan satu-satunya yang selamat dari pembantaian keluarga Su. Kau menyelidiki diriku. Energi spiritual mengalir deras di dalam tubuhmu. Tapi sayang, dipenuhi dengan luapan dendam darah yang begitu pekat. Kau tidak bisa menyembunyikannya dariku. Dia menyembuhkan semua lukaku hanya dalam satu jentikan jari. Keberadaan mengerikan macam apa ketua sekte ini sebenarnya? Asalkan aku bisa balas dendam. Nyawaku ini kuserahkan pada ketua sekte. Masuklah ke sekte Taichangku, maka dendam darahmu bisa diselesaikan semudah membalikkan telapak tangan. Sumuk Sue, apakah kau bersedia mengangkatku sebagai guru? Murid Sumuk Sue, memberi hormat kepada guru. Bagus, karena kau telah bernaung di bawah sekteku.
Dendam darahmu yang mendalam itu, guru yang akan menuntaskannya untukmu. Berhasil menerima murid. Hadiah, formasi dewa kuno. Hadiah, pohon suci pencerahan. Pelindung. Hamba di sini, Tuan. Tanamkan pelat formasi ini ke pegunungan Luoxia, demi menjaga ketenteraman sekte kita. Muridku, ikutlah bersama guru keluar. Formasi yang mengerikan sekali. Aku merasa seluruh energi spiritual langit dan bumi terkunci di tempat ini. Ini adalah formasi dewa kuno. Siapapun yang berada di bawah tingkat kaisar dewa, akan mati jika menyentuhnya. Energi spiritual ini sungguh luar biasa, sampai berubah wujud menjadi kabut. Ini adalah pohon suci pencerahan. Bila kau berkultivasi di bawah pohon ini, kau bisa terhindar dari gangguan iblis hati. Ayo, guru akan membawamu memilih teknik bela diri yang cocok untukmu. Guru, hati-hati, ada sesuatu di dalam sana. Di dalam paviliun teknik rahasia hadiah dari sistem ini. Kenapa bisa ada aura siluman buas? Itu hanyalah resonansi dari segel prasasti teknik bela diri. Masuklah. Secepat ini sudah beresonansi. Benar-benar pantas disebut sebagai tubuh keberuntungan spiritual bawaan. Teknik bela diri yang sangat menakjubkan. Jurus kebangkitan musim semi, hambatan kultivasiku perlahan menghilang. Kumpulkan energi, dan tembuslah batasanmu. Keberuntungan spiritual muncul, inilah saatnya menerobos. Terima kasih atas ajaran guru, murid kini telah mencapai tahap awal inti emas. Ini adalah pil pencerahan, ambillah. Pergilah ke gunung belakang, cari sebuah gua kultivasi, dan fokuslah menstabilkan kekuatanmu. Baik, guru. Ketua, wakil ketua beserta orang-orang yang pergi ke pegunungan Luoxia, plakat nyawa mereka. Semuanya telah hancur, mati semua. Pegunungan Luoxia itu kan cuma tempat rongsokan. Siapa yang melakukannya? Hamba tidak tahu, Tuan. Sayangnya, kami menemukan ada sebuah formasi pelindung gunung tingkat tinggi di sana. Ketua, sekte Taichang itu sudah terdiam selama bertahun-tahun. Jangan-jangan, ada sisa-sisa pengikut mereka yang bangkit kembali. Hah? Masa bodoh dengan sisa pengikut itu. Beraninya mereka membunuh anggota sekte bayangan darahku. Hutang nyawa harus dibayar nyawa. Formasi pelindung gunung itu bisa melenyapkan penyusup dengan sangat mudah. Kejadian yang menimpa wakil ketua sepertinya sangat janggal. Biar aku sendiri yang akan turun tangan. Formasi sehebat apapun akan kuubah menjadi debu. Sebarkan perintahku, kumpulkan seluruh pasukan elit. Ikuti aku, kita ratakan gunung Luoxia dengan tanah. Siap melaksanakan perintah, ketua. Ketua, ada penghalang yang menutupi jalan di depan. Trik ilusi murahan begini berani menghalangiku. Hancurlah kau. Ini tidak mungkin. Serangan kekuatan penuhku, bahkan tidak bisa menggoyahkannya sama sekali. Ketua sekte bayangan darah datang sendiri mengantar nyawa. Baguslah, ini malah menghemat waktuku untuk mencarimu. Ketua sekte, ada sekelompok sampah yang membuat keributan di luar. Izinkan bawahanmu ini pergi memberantas mereka. Aku pastikan tidak akan ada satupun yang tersisa. Baik, perintah dilaksanakan. Aku akan menghancurkan jiwa dan raga mereka tanpa sisa. Semuanya, gabungkan kekuatan, hancurkan formasi ini. Aku tidak percaya formasi sialan ini bisa bertahan lama. Siapa kau sebenarnya? Sejak kapan sekte Taichang punya pendekar sekuat dirimu? Dasar semut rendahan, kau tidak pantas tahu. Sombong sekali. Kau cuma sendirian. Beraninya kau menantang pasukan elit sekte bayangan darahku. Bunuh dia, kita rebut seluruh warisan sektenya. Ketua, beliau bahkan membakar esensi darah jiwanya. Beliau menggunakan jurus terlarang, sihir bayangan darah.
Bah, bagaimana mungkin? Seranganku sama sekali tidak melukaimu. Kekuatan macam apa ini? Sangat dahsyat. Tidak, Ak. Ketua sudah mati, cepat lari. Lari, jauhi monster itu. Formasi mengerikan apa ini? Berani menerobos masuk sekte Taichang. Inilah akibatnya. Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Orang yang akan mengirim kalian menyusul ketua kalian ke alam baka. Dasar sombong, aktifkan formasi lautan darah, bunuh dia. Senior, ampuni nyawa kami. Sekte bayangan darah bersedia tunduk padamu. Ketua sekte bayangan darah telah dimusnahkan. Seluruh isi harta karun mereka telah diamankan dan dibawa kembali. Kerja bagus, mundurlah dan beristirahat. Bawahan mohon undur diri. Ding! Terdeteksi kehancuran sekte bayangan darah. Misi penerimaan murid telah berhasil diselesaikan. Hadiah sedang dibagikan, mohon tunggu sebentar. Tuan rumah, harap segera memeriksanya. Entah barang bagus apa yang akan diberikan sistem kali ini. Oh, inikah hadiahnya kali ini? Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil mendapatkan teknik kultivasi, mantra kebangkitan alam, mendapatkan pusaka abadi tingkat tinggi, Tungku Dewa Pemurni 9 Naga. Tungku Dewa Pemurni 9 Naga. Ini benar-benar pusaka dewa untuk meracik pil abadi. Mu Yue memiliki fisik keberuntungan spiritual bawaan. Sangat cocok dengan mantra kebangkitan alam dan teknik alkimia ini. Ding! Hadiah misi sekte bayangan darah telah selesai dihitung dan telah disimpan ke dalam ruang sistem. 100.000 batu spiritual tingkat rendah telah dimasukkan ke dalam paviliun harta. Akses penerimaan murid sekte luar telah dibuka. Pusaka spiritual tingkat atas, menara waktu, telah dibagikan. Silakan pilih lokasi untuk menempatkannya. Dengan 100.000 batu spiritual ini, mereka bisa berlatih di dalam menara waktu, sementara di luar baru berlalu 1 jam. Sangat cocok bagi para murid untuk memanfaatkannya demi meningkatkan dasar kultivasi mereka. Guru, ada getaran hebat di luar gerbang sekte kita. Apakah sekte bayangan darah datang menyerang? Mereka benar-benar berani cari mati. Tapi, sekte bayangan darah kini telah dihapuskan sepenuhnya dari wilayah Qingming. Guru, maksud Anda? Ketua sekte bayangan darah dan anak buahnya sudah mati semua. Pelindung Bai yang turun tangan, tak satu pun nyawa yang disisakan. Bahkan markas utama mereka telah diratakan dengan tanah. Ratusan jiwa keluarga Su yang mati penasaran. Hari ini, akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Kebaikan guru yang begitu besar, saya tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Seumur hidup ini, saya bersumpah akan setia sampai mati demi sekte kita. Bangunlah, kau adalah murid utamaku. Sekte ini tentu akan membalaskan dendammu. Ini adalah jurus kebangkitan alam, dan tungku pemurnian jiwa 9 naga. Sangat cocok dengan tubuh fisikmu. Tingkat kekuatan dari kitab jurus dan tungku pusaka ini, jauh lebih hebat daripada pusaka warisan keluarga Su. Di gunung belakang, menara Dewa Waktu telah selesai dibangun. Pergilah berkultivasi tertutup di sana. Mantapkan kultivasi inti emas milikmu. Murid laksanakan, guru. Murid tidak akan mengecewakan didikan guru. Sekarang fondasi sekte kita sudah kokoh. Sudah saatnya mulai menerima murid baru. Terima lebih banyak murid sekte luar. Kita baru saja memusnahkan sekte bayangan darah. Tapi ternyata masih ada lalat-lalat tak takut mati yang ingin menguji kekuatan kita. Di sekte rongsokan ini, ternyata bersembunyi ahli bela diri yang begitu mengerikan. Guru, yang barusan itu hanya semut kecil, abaikan saja. Ini adalah hukum waktu. Menara ini ternyata bisa mengubah aliran waktu. Ini adalah menara Dewa Waktu. Berkultivasi 1 hari di dalam menara, sama dengan 1 jam di dunia luar. 1 jam di luar, sama dengan 1 hari di dalam. Ini benar-benar alat curang yang menentang takdir. Murid inti bisa keluar masuk sesuka hati. Sedangkan murid biasa, harus menukar poin kontribusi sekte untuk mendapatkan waktu berlatih. Guru, murid sadar betul bahwa kekuatan murid masih terlalu lemah. Murid mohon izin untuk masuk ke menara terlebih dahulu dan berlatih keras. Tekad yang sangat bagus. Pergilah, jangan sampai pikiranmu terpecah.
Ting, mendeteksi murid inti memasuki menara untuk berkultivasi. Misi reputasi sekte dimulai. Syarat misi, dalam waktu 1 bulan, sebarkan nama besar Sekte Taichang ke seluruh wilayah selatan alam Qingming. Jika misi gagal, 100 tahun kultivasi tuan rumah akan hangus. Wilayah selatan alam Qingming, sepertinya itu wilayah Sekte Awan Hijau. HMPH, cepat sekali misi penaklukannya dimulai, ya, HMPH, hangus 100 tahun kultivasi. Hukuman sistem ini benar-benar kejam. Ketua Sekte, apakah ada perintah? Di sekitar pegunungan Luoxia, apa ada kultivator aliran sesat yang sedang berbuat onar? Lapor Ketua Sekte, ada 17 markas aliran sesat yang bercokol di sekitar sini. Metode mereka sangat kejam. Bagus, hari ini, kita akan jadikan mereka sasaran pertama. Mohon Ketua Sekte berikan perintah. Pelindungku, pelindung Bai. Dalam 3 hari, basmi semua kultivator sesat itu. Biar mereka tahu aturan, bawahan laksanakan. Reputasi kita di wilayah selatan Qingming akan dimulai dari 17 sarang kultivator sesat ini. 100 hari di dalam menara, kultivasi inti emasmu sudah benar-benar stabil. Terima kasih, Guru. Karena telah meminjamkan menara dewa ini, murid bersedia mengabdi sampai mati demi sekte kita. Bagus sekali. Pergilah, mantapkan terus ranah kultivasimu. King Han, Lembah Xuanbin sudah mengirimkan hadiah lamaran. 3 hari lagi. Kau akan menikah ke sana sebagai selir. Aku tidak mau menikah ke Lembah Xuanbin. Tuan muda lembah itu berlatih ilmu sesat. Dia sudah menyiksa mati banyak kultivator wanita. Lancang, bisa melayani Tuan muda lembah adalah sebuah berkah untukmu. Keluarga Chu sedang sangat membutuhkan pernikahan ini. Apa yang ayah sebut sebagai pernikahan? Hanyalah akal-akalan ayah untuk menukar tubuh giok es mistikku demi mendapatkan sumber daya, kan? Kurang ajar kau, Chu King Han. Berani-beraninya kau bicara seperti itu pada kepala keluarga. Menumbalkan nyawa putri kandung sendiri demi menjilat sekte kelas atas. Keluarga Chu benar-benar menjijikkan, karena kau masih saja keras kepala. Jangan salahkan ayah bertindak kejam. Energi spiritualku disegel oleh rantai pengunci jiwa. 3 hari ini, diamlah baik-baik di kamarmu. Saat waktunya tiba, orang-orang dari Lembah Xuanbin akan datang menjemputmu. Nona besar, silakan. Jangan paksa kami bertindak kasar. Dunia ini begitu luas. Tapi, apa benar-benar tidak ada yang bisa menyelamatkanku dari sangkar ini? Hahaha, segel iblis gila itu sedang menggerogoti tubuh giok es mistikku. Chu Wancheng, kau sungguh kejam. King Han, sudah bisa berpikir jernih. Hadiah lamaran dari Lembah Xuanti sudah tiba. Tuan muda lembah tetap memintamu untuk menjadi selirnya. Jadi, inikah jalan yang ayah pilihkan untuk putri kandung ayah sendiri? Tuan muda lembah itu, Lembah Xuanbing adalah takdir terbaik untukmu. Bersamanya, kau tidak akan hidup menderita. Kau tahu sudah berapa banyak wanita yang dia siksa dan hancurkan. Diserahkan ke sana, aku hanya akan dijadikan barang mainannya saja. Kurang ajar, keluarga Chu sangat membutuhkan perlindungan dari Lembah Xuanbing. Mau tidak mau, kau harus menikah dengannya. Suka tidak suka, pernikahan ini akan tetap terjadi. Aku lebih baik menghancurkan akar spiritualku sendiri, daripada harus menginjakan kaki selangkah pun di Lembah Xuanbing. Selama segel pengekang iblis ini ada padamu, bahkan untuk bunuh diri pun kau tidak akan bisa. Jadilah anak baik dan diamlah di sini. Tunggu sampai rombongan pengantin menjemputmu. Jangan kira pusaka giomu itu bisa membantumu mengulur waktu. Tuan muda Lembah Sao punya 1000 cara untuk menundukkanmu. Enyahlah, dasar anak tidak tahu diuntung. Pemimpin muda, sekte bayangan darah dihancurkan begitu saja. Sepertinya, ada sosok sesepuh sakti yang bersembunyi di dalam sekte Taichang ini. Kabarnya, bahkan ketua sekte bayangan darah pun mati di sana. Tidakkah terlalu berbahaya jika kita datang ke sini dengan gegabah? Dalam berbisnis, yang paling utama adalah informasi. Jika kita bisa beraliansi dengan sekte Taichang, wilayah selatan akan sepenuhnya berada dalam genggaman kita. Kekayaan dan kekuasaan selalu menuntut risiko besar. Jika kita bisa menjalin hubungan dengan ketua sekte yang misterius ini, posisi paviliun Tiambao akan sekokoh batu karang. Sekte Taichang tidak menerima hadiah yang bersifat duniawi. Simpanlah kembali hadiah itu. Saya, Luo Lingxi dari paviliun Tiambao, khusus datang untuk menemui ketua sekte Taichang. Boleh saya tahu, bagaimana saya harus memanggil senior? Panggil aku pelindung Ye. Ketua sekte sudah menunggu. Ikuti aku naik ke atas. Pelindung Ye ini. Sebenarnya apa latar belakang sekte Taichang ini? Hanya seorang pelindung sekte saja sudah memiliki aura sehebat ini. Lalu, seberapa mengerikannya sosok ketua sekte Taichang itu?
Ini adalah pohon dewa pencerahan. Pemimpin muda, energi spiritual di dalam tubuh Anda melonjak drastis. Jangan banyak bicara. Ini adalah anugerah pencerahan yang sangat langka. Pondasi kekuatan Sekte Taichang ini benar-benar sangat mengerikan. Bahkan pohon dewa pencerahan yang sudah punah pun mereka miliki. Ketua Sekte sudah menunggu di dalam aula. Ikuti aku. Saya, Luo Lingxi dari Paviliun Tiambao, memberi hormat kepada Ketua Sekte Lin. Pemimpin muda Luo, tidak perlu sungkan. Silakan duduk. Kudengar Sekte Tuan memiliki daun teh pohon suci. Lingxi ingin membelinya sedikit. Di sini ada 1 juta batu roh, ditambah dengan esensi besi langka. Bagaimana kalau 3 bongkah ditukar dengan 10 kati daun teh? Cuma 10 kati daun teh. Transaksi ini, ku terima. 1 juta batu roh demi 10 kati teh. Dia bahkan tak berkedip sedikit pun saat melihat Putri Lin. Gadis ini adalah murid utamaku. Sumuyu, sang murid utama. Sepertinya gadis ini punya kedudukan yang sangat tinggi di Sekte Taichang. Nona Luo, silakan diminum tehnya. Ini adalah teh pencerahan Dao yang baru saja diseduh. Ini tubuh spiritual bawaan, bukan sekadar tubuh spiritual. Bahkan tingkat kultivasinya sudah mencapai ranah inti emas. Memangnya berapa umur Sumuyu? Bahkan gadis suci dari wilayah suci pusat pun belum tentu bisa menembus ranah inti emas di usia semuda ini. Nona Luo, tehnya harus diminum selagi hangat. Esensi Dao di dalamnya akan pudar jika dibiarkan terlalu lama. Teh ini tidak hanya bisa meningkatkan kultivasi, tapi juga bisa memurnikan jiwa spiritual. Fondasi Sekte Taichang ini benar-benar tak terukur dalamnya. Ketua Sekte Lin, ini adalah 1 juta batu roh tingkat menengah dan 3 bongkah esensi besi 10.000 tahun. Mohon diperiksa kembali. Transaksi selesai. Muyu, berikan 10 kati daun teh pencerahan Dao yang sudah disiapkan itu kepada Nona muda Luo. Nona Luo, ini adalah teh yang khusus disiapkan guru untuk Anda. Mohon diterima. Terima kasih banyak, Ketua Sekte Lin. Di masa depan, jika Sekte Taichang membutuhkan sesuatu, Paviliun Tiambao tidak akan pernah menolak. Sama-sama. Nona muda Luo, silakan. Sekte Taichang benar-benar tidak boleh disinggung. Aku harus segera melaporkannya ke markas pusat. Kita harus mengerahkan segala cara untuk menarik simpati Ketua Sekte Lin. Ding, terdeteksi kandidat yang cocok. Menerbitkan misi perekrutan murid inti baru. Terima murid kedua, Chu Tinghan. Hadiah, teknik kultivasi tingkat abadi. Seni penyegel surga jurang es. Vena spiritual sumsum es. Serta fisik giok es yang ditekan paksa oleh segel iblis. Akar spiritualnya perlahan hancur. Nyawanya bisa melayang kapan saja. Keluarga Chu, demi menjilat lembah Xuanbing, mereka tega mengirim putri kandung sendiri untuk dijadikan mainan. Guru, ada apa? Ada murid baru yang akan bergabung dengan sekte kita. Tapi sepertinya, saat ini dia sedang tertimpa masalah. Guru pergi sebentar, dan akan segera kembali. Muyu akan menunggu kepulangan guru di sekte. Baihu, cepat kemari menemuiku. Bawahan menghadap, mohon perintah, Yang Mulia Ketua Sekte, Wilayah Xuanbing, Keluarga Chu. Robek dimensi kehampaan. Ikutlah bersamaku menyelamatkan seseorang. Ketua Sekte, lorong kehampaan sudah stabil. Langsung menuju ke kediaman utama Keluarga Chu. Keluarga Chu, aku jadi ingin lihat. Apakah kalian sanggup menanggung kemarahanku? Chu Qinghan, menurutlah dengan patuh pada tuan muda ini. Tuan muda lembah Xuanbing, kau hanyalah pria licik yang hina. Hahaha, tuan muda ini justru sangat suka dengan sikap dinginmu itu. Tunggu sampai upacara pernikahan ini selesai. Akan kutunjukkan bagaimana aku akan membereskanmu. Qinghan, demi keluarga Chu, hari ini kau harus menikah. Demi keluarga Chu, kau rela mengorbankan putri kandungmu sendiri. Bisa memberikan pengorbanan untuk keluarga. Itu adalah sebuah berkah untukmu. Keluarga seperti ini, lebih baik aku tidak usah punya. Waktu yang baik telah tiba. Mempelai, penghormatan pertama. Untuk langit dan bumi. Cepat berlutut. Sekarang, kau bahkan tak punya sisa tenaga untuk bunuh diri. Menghancurkan akar spiritualmu sendiri memang sangat menyakitkan. Tapi itu jauh lebih baik, daripada hidup bagai di neraka. Dia membalikkan aliran energi spiritualnya. Dasar cari mati. Perempuan sampah. Penghulu, tunggu apa lagi? Segera lanjutkan upacaranya. Penghormatan kedua. Untuk orang tua, jika ada kehidupan selanjutnya.
Aku bersumpah takkan sudi terlahir di keluarga Chu. Ruang dimensi bergejolak. Siapa itu? Siapa di sana? Berani sekali mengacaukan pernikahan keluarga Chu. Kesadaran spiritualku berbalik menyerangku. Gadis ini berjodoh dengan sekte Taichang kami. Omong kosong. Hari ini, dia harus menikah ke Lembah Xuanbing. Berani merebut wanita milik tuan muda ini. Kau cari mati. Siapa kau sebenarnya? Aku adalah pemimpin sekte Taichang, Lin Xuan. Bersediakah kau menjadi muridku? Aku bersedia. Hari ini, aku akan membawanya pergi, dan menjadikannya sebagai muridku. Ada yang keberatan. Di wilayah Xuanbing ini, belum pernah ada yang berani merebut pengantin keluarga Chu. Besar sekali nyalimu. Bahkan urusan Lembah Xuanbing pun berani kau campuri. Bunuh mereka, cincang tubuh mereka sampai hancur. Hanya kultivator tingkat Yuan Ying rendahan berani mengangkat senjata di hadapanku. Kekuatan apa ini? Bagaimana mungkin? Ini sudah melampaui tahap transformasi dewa. Kekuatan orang ini. Tetua, tolong aku. Tuan, siapa Anda sebenarnya? Kalian tidak pantas menanyakan nama pemimpin sekte kami. Kau itu cuma alat bagi keluarga Chu untuk ditukar dengan sumber daya. Aku lebih baik mati daripada menikah dengan pria sampah itu. Ternyata, benar-benar ada yang datang menyelamatkanku. Orang yang ingin kubawa pergi. Siapa yang berani menentang? Keluarga Chu kami didukung penuh oleh Lembah Xuanbing. Jangan bunuh aku tahu aku salah. Bawa King Han bersama kita. Kita kembali ke sekte. Melukai tetuaku. Merebut menantuku. Apa kau pikir Lembah Xuanbing kami tidak punya orang kuat? Sakit. Asalkan kau bisa menghancurkan wujud Dharma milik pemimpin Lembah Xuanbing, kau benar-benar bisa menyelamatkanku. Sebenarnya sehebat apa latar belakang sekte Taichang ini? Muridmu, Chu King Han, memberi hormat pada guru, aku siap masuk ke sekte Taichang. Mulai sekarang, tidak akan ada satu orang pun yang bisa melukaimu. Ini adalah pil pemulih surga. Anggap saja ini sebagai kompensasi dariku untuk keluarga Chu. Terima kasih banyak atas pilnya, senior. Segala kesalahan keluarga Chu. Mulai hari ini, Chu King Han tidak lagi punya urusan apapun dengan keluarga Chu. King Han, mulai sekarang, disinilah tempatmu berlatih kultivasi. Terima kasih banyak, guru. Hanya saja, energi spiritual di tempat ini, sepertinya tidak cocok dengan fisikku. Pergilah. Wah! Energi spiritual atribut es yang sangat murni. Hanya dengan jentikan jari, guru bisa menanamkan urat spiritual tingkat tinggi. Kekuatan guru benar-benar luar biasa mengerikan. Tempat ini sudah ditopang oleh urat spiritual. Kau berlatihlah dengan sungguh-sungguh di sini. Murid pasti takkan mengecewakan bimbingan guru. Letakkan tanganmu di atasnya. Rasakan dan pahami warisan yang menjadi milikmu. Reaksi warisan ini jauh lebih dahsyat daripada milikku dulu. Benar-benar pantas disebut fisik giok es mistik. Ternyata sangat selaras dengan jurus penyegel langit jurang es. Guru, tingkat kultivasi adik seperguruan melonjak drastis. Sepertinya dia akan segera menerobos. Tenang, ada guru di sini. Biarkan dia fokus menerobos tingkatnya. Tekanan aura yang sangat mengerikan. Warisan ini ternyata sampai memicu fenomena alam yang luar biasa. Ini adalah takdir keberuntungan yang khusus diciptakan untuknya. Jurus penyegel langit jurang es. Terima kasih guru, karena telah mewariskan jurus ini. Murid telah memahaminya.
Jurus penyegel langit jurang es. Tidak buruk, cepat masuk ke dalam gua dan mulailah meditasi tertutup. Gunakan energi dari urat spiritual inti es itu untuk menerobos. Murid pasti tidak akan mengecewakan harapan besar guru. Fisik adik seperguruan sungguh menentang hukum alam. Kelak, dia pasti akan menjadi sosok yang luar biasa. Kau juga harus berlatih dengan giat. Jangan sampai kemampuanmu disalip olehnya. Murid mengerti, guru. Murid akan melipat gandakan usaha dan berlatih lebih keras. Guru, adik seperguruan sudah bermeditasi selama 7 hari. Hawa dingin ini sedikit lepas kendali. Tapi tidak apa-apa. Ini adalah momen penentu baginya untuk bangkit dan berevolusi. Tahap jiwa spiritual. Adik seperguruan ternyata berhasil menembus inti emas dan langsung melesat ke tahap jiwa spiritual. Hormat murid kepada guru. Syukurlah, murid tidak mengecewakan harapan Anda. Murid berhasil menerobos ke tahap jiwa spiritual. Bagus sekali. Mulai hari ini, kau resmi menjadi murid keduaku. Sekte Taichang terus-menerus memunculkan pertanda gaib. Orang-orang di wilayah selatan itu pasti sudah tidak bisa duduk tenang lagi. Fenomena aneh terus bermunculan di Gunung Luoxia. Sepertinya ada pusaka berharga yang akan muncul ke dunia. Itu sama sekali bukan fenomena biasa. Pasti ada warisan pusaka yang luar biasa dahsyat tersembunyi di Sekte Taichang. Tapi, rumor hancurnya Sekte Bayangan Darah kabarnya berkaitan dengan Sekte Taichang. Halah, Sekte Bayangan Darah itu cuma sekumpulan sampah. Untuk apa lembah ribuan racun kita takut pada mereka? Sampaikan perintahku, kita beraliansi dengan Sekte Api Berkobar. 3 hari lagi, kita semua berkumpul di Gunung Luoxia. Di kaki gunung sudah berkumpul banyak sekali orang. Semuanya juga datang membawa hadiah. Melapor, Ketua Sekte, belasan keluarga dari wilayah selatan sudah datang. Mereka ingin memohon perlindungan dari Sekte Taichang. Sekte Taichang tidak menerima sampah. Kalau mereka ingin dilindungi, setiap tahunnya mereka harus menyerahkan 30% sumber daya mereka. Bawahan mengerti. Fenomena ledakan jiwa suci tadi sungguh mengerikan. Kekuatan Sekte Taichang ini benar-benar tidak bisa ditebak kedalamannya. Sekte Bayangan Darah hancur hanya dalam semalam. Kalau kita tidak ikut tunduk pada mereka, cepat atau lambat kita pasti akan dimakan habis oleh lembah ribuan racun. Cih, mereka itu cuma sekte yang baru saja bangkit. HMPH, sombong sekali gaya mereka. Tapi tekanan aura ini, bahkan 100 kali lipat lebih kuat daripada leluhur lembah ribuan racun. Saya, kepala keluarga Zhao, Zhao Wuji, khusus datang membawa sumber daya keluarga kami, memohon untuk bertemu dengan Ketua Sekte Taichang. Ketua Sekte sedang tidak menerima tamu. Kalau ingin mendapatkan perlindungan, serahkan 30% sumber daya kultivasi setiap tahunnya. Apa? 30%? Kalian ini merampok terang-terangan. Dengar, ini adalah perintah mutlak Ketua Sekte. Bagi yang tidak terima, silakan pergi dari sini. Keluarga Zhao bersedia. Ini adalah kontrak penyerahan 30% sumber daya keluarga Zhao kami. Mohon Tuan menerimanya. Sekte Air Surgawi juga bersedia. Ini adalah kontrak kami. Kontrak telah sah. Mulai hari ini, kalian semua resmi menjadi prajurit bawahan sekte luar kami. 10 faksi telah menyatakan tunduk. Reputasi meningkat. Terbitkan misi, adakan upacara penerimaan murid. Rekrut 100 orang murid. Aktifkan formasi besar, buka gerbang perguruan untuk menerima murid baru. Sudah saatnya menambah darah segar untuk Sekte Taichang. Lembah 10.000 racun. Sepertinya kalian sudah tidak sabar untuk mengantar nyawa. Sistem tukar dengan jalur ilusi. Prasasti Dao Istana Langit. 100.000 poin reputasi telah dipotong, penukaran berhasil. Ketua Sekte, pusaka tertinggi telah diturunkan. Persiapan upacara pembukaan gerbang perguruan telah selesai. Pergerakan di wilayah selatan lumayan besar. Sebarkan perintahku. 3 hari lagi, ujian akan dimulai. Bawahan ini akan memimpinnya dengan segenap tenaga. Sekte Taichang tidak menerima orang-orang biasa. Jalur Gunung Ilusi akan membantu kita menyaring mereka. Sekte Taichang sedang menerima murid baru. Kali ini, aku pasti akan lolos. Bahkan Sekte Bayangan Darah pun tidak berani mencari gara-gara dengan mereka. Ujian Sekte Taichang pastilah sangat sulit. Hari ini, ujian penerimaan murid Sekte Taichang dimulai. Ujian pertama, jalur hati ilusi. Mereka yang berhasil mencapai puncak akan lolos ke babak selanjutnya. Hah, ternyata cuma anak tangga batu biasa. Lihat saja, aku yang akan merebut juara pertama. Hahaha. Hah. Jangan mendekat, lepaskan aku.
Aar. Ilusi macam apa ini sebenarnya? Warisan ini adalah milikku. Jangan ada yang berani merebutnya. Iblis hati memang sangat sulit ditaklukkan. Keserakahan, amarah, kebodohan, dan kesombongan. Semuanya hanyalah ilusi belaka. Kalian tereliminasi. Aku berhasil mencapai puncak. Ujian kedua, uji bakat, pukul prasasti Dao dengan seluruh kekuatan kalian. Semakin banyak awan cahaya yang muncul, semakin tinggi bakat kalian. Bakat menengah dengan 3 awan cahaya akan diterima di pelataran dalam. Meskipun tekad orang-orang ini lumayan bagus, tapi bakat kultivasi mereka memang agak biasa-biasa saja. Layaknya menyaring emas dari tumpukan pasir. Bisa mendapatkan beberapa orang dengan bakat menengah ke atas saja sudah cukup bagus. Berpakaian gembel begini berani ikut ujian kultivasi. Kurasa, menyalakan 3 awan cahaya pun dia tak akan mampu. Raja Langit bahkan sudah mencapai 6 lingkaran cahaya. Gadis ini benar-benar jenius tiada taraf. Dia memiliki tubuh roh air. Ini adalah bakat kultivasi yang sangat langka, bahkan dalam 100 tahun terakhir. Tubuh roh air sungguh sangat langka. Mulai sekarang, gadis ini kuterima sebagai murid pelataran dalam sekte Taichang. Murid Zhao Linger bersujud berterima kasih atas kebaikan hati ketua sekte. Biar aku yang mencobanya. Tubuh roh petir. Ini juga bakat yang luar biasa. Tubuh 5 roh, hari ini, sekte Taichang kita benar-benar ditakdirkan untuk berjaya. Upacara agung telah berakhir dengan sempurna. Kita telah berhasil menerima 420 orang murid. Akses pembangunan aula alkimia telah diberikan, serta hak akses untuk membangun aula penempaan senjata. Memanggil 4 yang mulia dewa, para mahaguru alkimia dan penempaan senjata. Bawahanmu, Gu Dan, memberi salam kepada ketua sekte. Bawahanmu, Bai Chao, dan bawahanmu, Shen Bing, memberi salam kepada ketua sekte. 4 yang mulia dewa. Hadiah dari sistem kali ini benar-benar datang di saat yang tepat. Kalian berempat, berdirilah. Tidak perlu terlalu formal. Saat ini, sekte kita baru saja mulai dibangun kembali dan butuh banyak perbaikan. Aku akan merepotkan kalian semua untuk menjalankan tugas di bidang masing-masing. Kami pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan ketua sekte. Bawahan ini akan segera menyiapkan tungku alkimia, dan bawahan ini akan segera pergi ke aula penempaan untuk menciptakan senjata pusaka bagi sekte kita. Ketua sekte, para murid baru telah selesai ditempatkan. Kami hanya menunggu arahan dan sambutan dari ketua sekte. Sebarkan perintahku, segera kumpulkan semuanya untuk pertemuan akbar sekte. Hari ini adalah pertemuan akbar pertama sekte Taichang kita. Bagi siapapun yang telah masuk ke dalam sekte ini, kalian harus mengingat 3 aturan mutlak. Pertama, dilarang keras saling membunuh sesama saudara seperguruan. Kedua, dilarang keras mengkhianati sekte. Dan ketiga, siapapun yang berani mengusik sekte Taichang dan para pengikutnya, sejauh apapun mereka bersembunyi, pasti akan dibinasakan. Guru sungguh luar biasa. Siapapun yang berani mengusik sekte kita, pasti akan dibinasakan. Wah, bahkan daun teh dari pohon pencerahan ilahi pun bisa ditukarkan. Ini keren banget. Aku harus mengumpulkan poin mati-matian. Sistem ini benar-benar penuh taktik yang cerdik. Sekte telah membangun pavilion penukaran poin. Dengan menyelesaikan misi atau menyerahkan sumber daya, kalian semua bisa mendapatkan poin. Teknik kultivasi, pil keabadian, senjata pusaka, bahkan daun teh pohon ilahi, semuanya bisa kalian tukarkan menggunakan poin tersebut. Bahkan daun teh dari pohon suci pencerahan saja bisa ditukarkan. Wah! Luar biasa sekali. Aku harus mati-matian mengumpulkan poin untuk sekte Taichang. Serang dan rebut tempat ini. Jangan biarkan satu orang pun lolos. Cepat lari, semuanya sudah dihancurkan. Kuberitahu ya, keluarga Li kami sudah lama bangkit. Cih! Sekte Taichang, berani-beraninya kau melakukan ini. Sekte Taichang itu cuma kelompok kecil yang baru saja muncul. Beraninya mereka merebut sumber daya milik Sekte Yinsa. Ketua Sekte Taichang pasti tidak akan melepaskan kalian. Kalau bocah tengik Lin Xuan itu berani datang, tetua ini akan menghabisinya sekalian. Ketua Sekte Taichang, tolong selamatkan keluarga Li kami. Hah? Apanya yang bawahan sekte Taichang? Di hadapan sekte Yinsa, mereka hanyalah sekumpulan semut tak berharga. Sekte Yinsa benar-benar kejam.
Ini pasti akan sangat memancing amarah Sekte Taichang. Kembali dan katakan pada Lin Xuan, dalam 3 hari, suruh dia kemari dan bersujud meminta maaf. Jika tidak, aku akan memusnahkan seluruh sektenya. Bawa pesan ini ke Sekte Taichang. Aku ingin lihat bagaimana dia berlutut memohon ampun padaku. Datang dan bersujud dalam 3 hari. Nyali Sekte Yinsa rupanya semakin besar saja. Sudah lama aku tidak melihat orang yang begitu terburu-buru mengantar nyawa. Ketua Sekte, bawahan ini bersedia pergi ke keluarga Li, untuk menghabisi para bangsat dari Sekte Yinsa. Aku akan memusnahkan mereka semua tanpa sisa. Pergilah. Jangan biarkan satupun dari mereka hidup. Biar dunia tahu apa akibatnya jika berani mengusik Sekte Taichang. Perintah dilaksanakan. Aku akan memastikan jiwa dan raga orang-orang Sekte Yinsa hancur lebur. Harta keluarga Li yang terkumpul selama ini benar-benar melimpah. Sekarang, semuanya jatuh ke tangan kita dengan sangat mudah. Sekte Taichang itu pasti sudah mati ketakutan. Sampai sekarang, mereka bahkan tidak berani berkutik sedikit pun. Hahaha, mereka itu cuma sekte kecil. Kalau Lin Xuan berani muncul, tetua ini akan langsung melumatnya hidup-hidup. Rekan kultivator dari mana yang berani bersembunyi dan bermain trik di sini? Tetua, tekanan auranya terlalu kuat. Kita sama sekali tidak bisa bergerak. Terimalah tombak api ini. Siapa yang berani ikut campur? Sekte Iblis Yin. Pelindung bayi dari Sekte Taichang. Jadi, kau kultivator fisik yang menghancurkan Sekte Bayangan Darah itu. Benar, ini aku, sekadar kultivator fisik bertenaga kasar. Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Trik murahan. Ini, kekuatan Kaisar Abadi. Kita tidak bisa melawannya, cepat mundur. Berpikir bisa kabur dari hadapanku, bermimpilah. Nyawamu, biar aku yang cabut. Tidak, kultivasiku. Kau benar-benar orang gila, Sekte Iblis Yin, Paviliun Phoenix Hitam, Lembah Selaksa Racun, dan Sekte Api Membara. 4 sekte telah bergabung. 3 hari lagi, kita kepung Sekte Taichang. Kita serang mereka habis-habisan. Mereka cuma sekumpulan semut yang mengantar nyawa. 3 hari dari sekarang, seluruh pasukan elit dari 4 sekte kita akan maju bersama-sama. Sekte Taichang pasti akan musnah. Mereka kan cuma sekte kecil yang baru saja naik daun. Benar-benar tidak ada apa-apanya. Tapi ku dengar, bocah bernama Lin Xuan itu agak aneh. Beberapa hari yang lalu aku juga dengar, Sekte Taichang akhir-akhir ini sering membuat keributan besar. Sebaiknya kita tetap waspada. Ninggu, kenapa wujudmu jadi babak belur begini? Ketua, ini peringatan dari Sekte Taichang untuk kalian. Jika kalian berani menyerang lagi, maka seperti inilah akhir kalian. Sekte Taichang keparat. Aku akan mencabik-cabik tubuh kalian semua. Ketua, hamba telah melumpuhkan kultivasi tetua itu, dan membuangnya kembali ke Sekte Iblis Yin. Lalu, apa pergerakan mereka sekarang? Sekte Iblis Yin telah bersekutu dengan Lembah Selaksa Racun, beserta 2 sekte lainnya. 3 hari lagi, mereka akan mengepung sekte kita. Badut-badut tengik itu, benar-benar tidak akan menangis kalau belum melihat peti matinya sendiri. Kalau begitu, mari kita kabulkan permintaan maut mereka. Ketua, hamba siap memimpin pasukan untuk bertempur. Perintahkan pelindung Sing untuk mengaktifkan formasi 10.000 dewa bela diri terlebih dahulu. Kita beri mereka sebuah kejutan kecil. Baik, hamba mengerti. Bocah ingusan Lin Xuan, keluar kau dan serahkan nyawamu. Hari ini, Sekte Taichang akan diratakan dengan tanah. Tidak akan ada satupun yang tersisa. Apa Sekte Taichang sudah kehabisan orang? Bisa-bisanya kalian cuma mengirim penjaga gerbang. Cepat berlutut dan memohon ampunlah. Mungkin aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Bagaimana mungkin? Sebenarnya formasi sihir macam apa ini? Sialan, formasi ini aneh sekali. Semuanya, serang bersama dan hancurkan formasi ini. Ini mustahil. Gabungan kekuatan kita bertiga ternyata tidak bisa menghancurkan formasi ini. Aku tidak percaya. Ayo serang lagi. Jangan buang-buang tenaga. Kalian bahkan tidak bisa menggores formasi ini sedikit pun. Kaisar Abadi,
mereka ternyata adalah kaisar abadi. Beraninya semut hina seperti kalian mengacau di gerbang sekte Taichang. Memangnya kenapa kalau kalian kaisar abadi? Aku akan bertarung mati-matian dengan kalian. Satu serangan. Hanya dengan satu serangan. Sekarang giliranmu. Ampun, Tuan Pelindung Ye, ampuni nyawaku. Aku bersedia tunduk. Sekte Yinsa bersedia menjadi budak kalian secara turun-temurun. Sekte Taichang tidak butuh sampah. Ketua Sekte Yinsa sudah dilumpuhkan. Sisa pasukan aliansi yang lain juga sudah menyerah. Cabut rumput sampai ke akarnya. Basmi mereka semua. Membiarkan mereka hidup hanya akan mengotori wilayah kekuasaanku. Ketua sekte, bawahan ini bersedia pergi untuk menghancurkan markas keempat sekte itu. Pelindungku, Pelindung Bai, Pelindung Ye, Pelindung Xing. Kalian berempat, bagilah tugas dan bergeraklah. Robek ruang hampa dan pergilah ke empat sekte itu. Semua orang dari keempat sekte itu. Jangan sisakan satupun nyawa, kami pasti tidak akan mengecewakan perintah ketua sekte. Kami menerima perintah. Siapapun yang berani menyinggung sekte Taichang, sejauh apapun mereka sembunyi, pasti akan dibinasakan. Ketua sekte, keempat sekte itu sudah kami ratakan dengan tanah. Semua yang melawan sudah dihabisi, dan markas rahasia mereka telah dikuras habis. Kerja bagus. Tim, misi membasmi empat sekte musuh telah selesai. Meningkatkan gudang harta sekte. Menyuntikkan 3 urat nadi spiritual tingkat tertinggi ke puncak utama sekte Taichang. Ini urat nadi spiritual tingkat tertinggi, apalagi ada 3. Energi spiritual sekte kita telah menjadi beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Membagikan hadiah tambahan, telur hewan suci kuno. Ketua sekte, suhu panas yang dipancarkan oleh benda suci ini. Bahkan bawahan ini pun merasa panasnya seakan menusuk hingga ke tulang. Tidak apa-apa. Aku tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Suhu api ini memang sangat tinggi. Kita harus mencari orang yang tepat untuk merawatnya. Guru, benda apakah ini? Hukum elemen api yang begitu dahsyat. Ini adalah telur hewan suci kuno. Mu Yue, kau memiliki tubuh roh spiritual bawaan. Daya hidupmu adalah yang paling melimpah. Mulai sekarang, kau yang akan menggunakan energi spiritualmu untuk merawat telur ini. Kakak seperguruan, hati-hati, api ini bisa melukaimu. Biar aku saja. Guru, percayalah padaku. Tubuh roh spiritual bawaan, kerahkan seluruh kekuatan. Guru, dia terus menyerap energi spiritualku. Guru, di dalam telur ini ada aura iblis. Guru, kekuatan asalnya terlalu kuat. Murid hampir tidak sanggup bertahan lagi. Fokuskan pikiranmu dan tenangkan dirimu. Jalankan mantra pemulihan musim semi. Alirkan hawa dingin dari nadi spiritual es ke dalamnya. Astaga, baru saja lahir, dia sudah memiliki tingkat kultivasi jiwa esensi. Inikah wujud hewan suci dari zaman kuno itu? Hahaha, geli, guru, cepat lihat dia. Wah, bagus sekali. Ini adalah kilin api merah. Sangat cocok dengan fisik roh spiritual milikmu. Guru, tolong berikan dia nama. Dia terlahir dari dalam kobaran api merah. Maka, kuberi dia nama Qian. Hari ini, aku akan menobatkan Qian sebagai hewan suci pelindung gunung sekte Taichang kita. Naga emas keberuntungan sekte. Ternyata menampakkan wujudnya. Mu Yue, dia telah menghabiskan banyak energi asalmu. Bawa dia kembali dan rawat kesehatanmu baik-baik. Terima kasih banyak, guru. Murid mohon undur diri. Penobatan hewan suci pelindung gunung telah berhasil. Keberuntungan sekte meningkat. Reputasi melonjak tajam. Misi baru dirilis, merekrut murid langsung yang ketiga. Ternyata dia tubuh spiritual ratusan titik. Pewaris Menara Tian Bao. Sepertinya, pihak Menara Tian Bao pada akhirnya tetap harus datang dan memohon bantuan pada kita. Hahaha, saudara Zhao Tian, beraninya kau menghancurkan paviliun Tiambauku. Kau pikir keluarga Luo tidak punya siapa-siapa lagi untuk melawan? Nona besar Luo, jangan buru-buru marah begitu. Pertunjukan utamanya baru saja akan dimulai. Ini gelang giok ibuku. Apa yang kalian lakukan padanya? Ibumu sedang menjadi tamu di keluarga Zhao kami. Oh,
Dan karavan dagang kalian juga kebetulan kami sita. Apa keluarga Zhao benar-benar ingin kita saling menghancurkan? Saling menghancurkan, hanya dengan kemampuanmu, serahkan seluruh harta dan persediaan paviliun Tiambao. Kalau tidak, nyawa ibumu akan melayang. Zhao Tianxiong, jangan mimpi kau. Dan ingat, 3 hari lagi kau harus menikah ke keluarga Zhao sebagai selirku, jangan bermimpi bisa lari. Lebih baik aku mati daripada harus setuju. Kalau begitu, bersiaplah untuk memungut mayat ibumu. Ayo kita pergi. Kekuatan keluarga Zhao terlalu besar. Keluarga-keluarga bangsawan di Qingming pasti tidak akan mau membantuku. Sekarang, hanya Sekte Taichang yang bisa menyelamatkanku. Saya, Luo Lingxi dari Paviliun Tiambao, memohon untuk bertemu dengan Ketua Sekte Taichang. Saya mohon Ketua Sekte bersedia menemui saya. Saya rela membayar dengan harga berapapun. Ketua Sekte telah memberi perintah. Beliau tidak menerima tamu dari luar. Pulanglah. Jika hari ini saya tidak bisa bertemu Ketua Sekte, saya akan terus berlutut di sini. Keteguhan hati gadis ini sungguh luar biasa. Sayang sekali, jalannya akan sangat berat. Tubuh spiritual 100 nadi. Tidak heran dia yang terpilih oleh sistem sebagai murid ketiga. Ketua Sekte Lin, tolong. Selamatkan ibuku, selamatkan Paviliun Tiambao. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Paviliun Tiambao? Ceritakan semuanya padaku secara detail. Keluarga Zhao mengincar seluruh kekayaan Paviliun Tiambao. Mereka merampok karavan dagang kami, dan menyandera ibuku. Mereka juga memaksaku menikah untuk dijadikan selir. Bahkan mereka menuntut seluruh persediaan barang Paviliun Tiambao. Apa kau sudah meminta bantuan pada yang lain? Sekte-sekte yang dulunya dekat dengan kami, begitu mendengar keluarga Zhao punya ahli bela diri tahap transformasi dewa, langsung menutup pintu rapat-rapat dan menolak menemuiku. Asalkan ketua sekte bersedia turun tangan, Lingxi rela melakukan apapun seumur hidup ini, dan pantang berkhianat. Sekte Pai Chang tidak membutuhkan pelayan, aku hanya menerima murid. Ketua sekte, Anda bersedia menjadikanku murid. Mulai hari ini, kau adalah murid inti ketigaku. Murid Luo Lingxi, memberi hormat pada guru. Karena kau sudah menjadi muridku, keadilan untukmu. Guru pasti akan menuntutnya kembali untukmu. Pelindung sekte, di mana kalian? Bawahan siap, mohon perintah, ketua sekte. Ini. Tingkat kekuatan tombak macam apa ini? Pergilah ke kediaman keluarga Zhao. Bawa pulang ibunda Lingxi. Bawahan laksanakan. Sedangkan untuk keluarga Zhao, bantai mereka semua, jangan sisakan satupun. Ratakan saja dengan tanah. Guru, keluarga Zhao memiliki leluhur tingkat transformasi dewa. Mereka juga punya formasi pelindung klan. Leluhur tingkat transformasi dewa di mataku ini, hanyalah sekumpulan sampah tak berguna, yang sangat rapuh. Hei, cepat tanda tangani surat penyerahan ini, maka nyawa anjingmu itu akan kuampuni. Menara Tiambao ini adalah milik Lingxi. Jangan harap kau bisa merampasnya. Gadis bernama Luo Lingxi itu, sekarang saja tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Di wilayah Xuanbing ini, keluarga Zhao kamilah penguasanya. Kau akan mati mengenaskan. Tunggu, ada yang tidak beres. Ada yang menerobos masuk. Berhenti kau, berandal. Ini adalah wilayah suci keluarga Zhao. Siapa kau? Beraninya kau menghancurkan gerbang keluarga Zhao? Aku datang untuk mencabut nyawa kalian semua. Bocah dungu. Kau pikir keluarga Zhao adalah tempat yang bisa kau terobos seenaknya? Leluhur ada di sini. Cepat berlutut dan serahkan nyawamu. Tuan, cepat lari dari sini. Mereka punya leluhur tingkat transformasi dewa. Transformasi dewa? Cih, tak lebih dari sekadar semut kecil. Hari ini, aku sendiri yang akan menghancurkanmu. Tidak, ini tidak mungkin. Tekanan aura ini. Kau adalah kaisar dewa. Siapa yang memberi kalian nyali? Beraninya kalian mengusik urusan sekte Taichang. Memangnya kenapa kalau kau kaisar dewa? Di belakang keluarga Zhaoku, ada sekte Tianfu. Keparat sombong, selama ada jimat dewa di tanganku, jangan harap kau bisa melukai keluarga Zhao seujung rambut pun. Ini adalah jimat penyelamat nyawa dari sekte Tianfu. Jimat ini mampu menahan satu serangan penuh dari ahli puncak transformasi roh. Bagaimana mungkin? Sekte Tianfu tidak akan melepaskanmu. Kuku mohon,
ampuni aku. Keluarga Zhao bersedia menyerahkan seluruh harta kekayaan kami. Kumohon, ampuni nyawaku. Berani menyentuh orang dari Sekte Taichang, maka keluarga Zhao tidak perlu ada lagi di dunia ini. Ibu. Ketua Sekte, keluarga Zhao telah dimusnahkan, seluruh petinggi mereka telah dilumpuhkan, dan seluruh harta mereka telah disita. Kerja bagus. Pergilah beristirahat. Lingxi, ibu tidak sedang bermimpi, kan? Ibu sudah aman sekarang. Guru yang telah menyelamatkan kita. Luka-lukamu belum sembuh, tidak perlu memberi hormat, beristirahatlah dengan baik. Kebaikan guru sangatlah besar. Lingxi bersumpah, akan setia sampai mati kepada Sekte Taichang seumur hidupku. Karena kau adalah muridku, Sekte Taichang tentu saja akan melindungimu dengan sepenuh hati. Kitab 10.000 pusaka ini, aku berikan padamu. Mulai hari ini, kau yang akan mengelola gudang harta Sekte. Baik, guru. Murid laksanakan. Aku tidak akan mengecewakan kepercayaan guru. Sekte Tianfu. Guru, inikah paviliun teknik rahasia? Mendekatlah, dan letakkan tanganmu di atas prasasti batu itu. Baik, guru. Kekuatan yang begitu hangat, titik buntu kultivasiku mulai terbuka. Kitab 10.000 pusaka, ternyata sangat cocok untukku. Terima kasih atas ilmu yang guru berikan. Murid telah memahami semuanya. Bagus sekali. Ini hanyalah permulaan. Mulai hari ini, kau diangkat menjadi kepala pengawas harta karun. Kau memegang kendali penuh atas seluruh sumber daya kultivasi sekte kita. Murid menerima perintah. Murid pasti akan mengurus harta karun sekte dengan sangat rapi dan tertata. Ketua Sekte, dunia rahasia Xuan Huang telah terbuka. Salam, Ketua Sekte Lin. Kami telah lama mendengar kehebatan Sekte Anda yang luar biasa. Sekte kami secara khusus memberikan 5 kuota untuk masuk ke dunia rahasia Xuan Huang. Sekte Awan Biru sebagai penguasa wilayah Qingming, ternyata memiliki informasi yang sangat cepat. Tapi di hadapan Sekte Taichang, mana berani Sekte Awan Biru menyebut diri sebagai penguasa. Di masa depan, kami mohon agar Ketua Sekte Lin bermurah hati kepada kami. Tampaknya faksi-faksi lama yang sombong ini akhirnya tunduk juga. Kalian boleh mundur. Guru memanggil kami kemari, apakah ada perintah? Dunia rahasia Xuan Huang akan segera terbuka. Aku memerintahkan kalian untuk pergi ke sana. Murid menerima perintah. Kami pasti tidak akan mengecewakan harapan guru. Tenang saja, guru, ada aku di sini. Aku jamin tidak akan ada yang berani menindas kita. Muyu, kali ini kau yang akan memimpin tim. Bawa King Han, Lingxi, Linger, dan Zhou Hao pergi bersamamu. Situasi di dalam dunia rahasia sangatlah rumit dan berbahaya. Berhati-hatilah dalam bertindak. Patuhi semua arahan dari kakak seperguruan tertua kalian. Murid mengerti. Aku pasti akan melindungi keselamatan adik-adik seperguruanku. Salam, guru. Salam. Ketiga kakak seperguruan. Salam, guru dan kakak seperguruan. Dunia rahasia Xuan Huang adalah peninggalan zaman kuno. Di dalamnya terdapat peluang berharga yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tempat itu juga menyimpan bahaya yang luar biasa. Ini adalah jimat pelindung yang aku buat sendiri. Jika kalian menghadapi bahaya yang tidak bisa dihindari, jimat ini bisa menyelamatkan nyawa kalian. Terima kasih atas pusakanya, guru. Waktunya sudah tiba, berangkatlah. Di tengah fluktuasi ruang dimensi ini, sepertinya ada aura iblis yang samar-samar terasa. Itu adalah Sekte Iblis Surgawi. Sebaiknya mereka tidak macam-macam di dalam dunia rahasia nanti. Gravitasi di tempat ini sangat kuat, dan energi spiritualnya juga terasa cukup kacau. Ini bukan pinggiran alam rahasia Xuan Huang. Teleportasi kita meleset. Kakak senior, hutan ini sepi sekali. Bahkan tidak ada seekor burung pun. Semuanya, hati-hati. Perasaanku mengatakan, ada sesuatu yang sedang mengawasi kita dari tadi. Itu lebah jiwa mayat. Jumlahnya ada puluhan ribu ekor. Kakak senior, aku tidak bisa bergerak. Racun ini bisa menggerogoti kesadaran spiritual. Asap es penyegel langit. Bekulah. Untung saja ada kakak senior King Han. Kalau tidak,
kita pasti sudah celaka hari ini. Tenangkan pikiran dan atur napas kalian. Racunnya sudah hilang, terima kasih banyak, kakak senior pertama. Terima kasih atas budi penyelamatan ini, kakak senior kedua. Murid ini tidak berguna dan malah membebani kakak senior. Kita ini saudara seperguruan, tidak perlu sungkan. Tempat ini sangat berbahaya, tetaplah berada di dekat kami. Ada aura iblis di dalam tubuh siluman buas ini. Jangan-jangan, dugaan guru memang benar. Ada orang yang mendekat. Gerakannya sangat cepat. Tidak kusangka ada yang bisa membekukan lebah jiwa mayat sebanyak ini. Tenaga spiritual yang sangat dahsyat. Kakak, lihat lencana di pinggang mereka. Mereka dari benua langit misterius. Siapa kalian sebenarnya? Mengendap-endap seperti itu, apa mau kalian? Kami dari Sekte Iblis Langit Alam Atas sedang menjalankan tugas. Kalau kalian tahu diri, serahkan kantong penyimpanan kalian sekarang juga. Bagaimana mungkin? Pedang iblis mautku malah ikut membeku. Dasar keras kepala. Kekuatan kehidupan ini. Siapa kalian sebenarnya? Sekte Taichang. Kalian dari Sekte Taichang. Sekte Iblis Alam Atas tidak akan pernah melepaskan kalian. Kekuatan kedua kakak senior benar-benar mencapai langit. Aku sangat kagum. Terima kasih kakak senior, karena sudah turun tangan menyelamatkan kami. Kita ini sesama saudari seperguruan, tidak perlu bersikap seformal itu. Segera atur napas dan pulihkan energi kalian. Tunggu, aku merasakan ada pusaka berharga di sekitar sini. Ini adalah saripati burung phoenix kuno. Benda ini bisa membentuk ulang tubuh fisik. Kerja bagus, Lingxi, segera simpan barang itu. Bau darah di tempat ini terlalu menyengat. Kita pergi sekarang. Berani-beraninya kalian mau kabur setelah membunuh orang dari Sekte Tianfu. Sekte Tianfu telah membinasakan keluarga Zhaoku. Kalian membunuh ketua sekte kami. Hari ini, nyawa harus dibayar nyawa. Keluarga Zhao itu penuh dengan dosa. Mereka pantas mati. Gadis kecil yang lancang. Hari ini, ku buat kalian semua mati menemani keluarga Zhao. Percuma saja melawan, matilah kalian. Formasi jaring langit. Di bawah tingkatan Kaisar Abadi, kalian semua hanyalah debu. Kakak senior, kekuatan petir ini terlalu dahsyat. Tenaga spiritualku sudah mau habis. Sekte Tianfu sialan. Bisa-bisanya mereka memasang jebakan di sini. Dasar sampah-sampah tidak berguna. Hari ini, kalian akan kukirim ke neraka untuk menemani keluarga Zhao. Tuan muda, kekuatan formasi pembunuh jaring langit ini sungguh luar biasa. Mereka pasti mati. Cih, formasi rongsokan begini saja berani dipamerkan. Memalukan. Ketemu, inti formasinya ada di sana. Mana mungkin? Kau menghancurkan inti formasinya cuma dengan satu serangan. Formasi sampah macam ini. Nona ini bisa membongkar 10 formasi begini hanya dalam sekali lihat. Cahaya Dewa Penembus Sukma. Kau, jangan mendekat. Ayahku adalah tetua utama Sekte Tianfu. Kalau Sekte Tianfu berani memprovokasi Sekte Taichang lagi, aku pasti akan membuat kalian menyesal hidup di dunia. Ayo kita pergi. Gejolak di lubuk alam rahasia ini semakin terasa jelas. Sekte Taichang, tunggu saja tanggal mainnya. Aku pasti akan mencabik-cabik tubuh kalian. Sialan, kenapa segel kuno ini sama sekali tidak bisa ditembus? Kakak senior Lu, kalau masih belum bisa dibuka, orang dari sekte lain keburu datang. Kukira siapa? Ternyata Sekte Taichang yang baru saja naik daun itu. Ya, cuma bermodal kalian yang segelintir ini. Mau ikut-ikutan cari untung di Istana Pil kuno ini. Istana Pil ini bukan milik nenek moyangmu.
Kenapa kami tidak boleh datang? Segel yang bisa menahan kultivator tahap transformasi dewa ini butuh pemahaman ilmu alkimia yang luar biasa tinggi untuk bisa memecahkannya. Sekte Taichang kalian itu cuma sekte kemarin sore. Tahu apa kalian soal ilmu alkimia? Hahaha. Beraninya kau menghina sekte Taichang kami. Adik seperguruan, mundurlah. Jangan buang waktu berdebat dengan orang bodoh. Tuan muda ini sudah mengenal tanaman obat di usia 3 tahun, dan meracik pil di usia 10 tahun. Beraninya kau menyebutku bodoh. Kalau kau memang hebat, coba saja buka gerbang besar ini. Kalau tidak bisa, enyah kalian dari alam rahasia ini. Lalu, bagaimana kalau aku berhasil membukanya? Kalau kau sampai bisa membukanya, aku akan langsung berlutut dan minta maaf padamu detik ini juga. Banyak gaya. Segel ini bahkan tidak bisa ditembus oleh api suci lembah raja obat kami. Ini. Bagaimana mungkin? Dia menghancurkan segelnya tanpa menggerakkan tangan sama sekali. Tuan muda Lu, gerbangnya sudah terbuka. Mana janjimu? Kau pasti curang menggunakan ilmu sesat, kan? Kalau tidak siap kalah, bilang saja. Ternyata jenius dari lembah raja obat tak lebih dari pengecut yang suka ingkar janji. Maafkan aku yang buta ini karena tidak mengenali kehebatanmu. Ilmu alkimia sekte Taichang memang luar biasa hebat. Ingat baik-baik ucapanmu hari ini. Di atas langit masih ada langit. Sekte Taichang, awas kalian, tunggu saja pembalasanku. Warisan di aula alkimia ini adalah milikku. Memangnya kenapa kalau kau berhasil menghancurkan segelnya? Warisan ini hanya bisa didapatkan lewat ilmu alkimia. Sudah 10.000 tahun lamanya. Akhirnya ada yang berhasil membuka tempat ini. Junior Luming dari lembah raja obat, datang khusus untuk menerima warisan dari senior. Dasar bodoh. Pewarisan ini tidak melihat latar belakangmu, tapi hanya menilai keahlianmu dalam mengendalikan api dan mengenali tanaman obat. Kakak senior Lu, biarkan aku maju untuk memeriksa jalan lebih dulu. Suhu api bumi ini benar-benar tidak tertebak, sama sekali tidak bisa dikendalikan. Ternyata teknik pengendali api lembah raja obat cuma segini saja kemampuannya. Energi spiritualmu terlalu lemah, kendali apimu juga berantakan. Kau gugur. Juniormu, Sumuyu dari sekte Taichang, mohon bimbingannya, senior. Bahkan, aku pun gagal. Kau pikir orang luar sepertimu bisa berhasil? Ini adalah tubuh spiritual bawaan, benar-benar bisa beresonansi dengan energi spiritual alam semesta. Tuan muda Lu, perhatikan baik-baik. Inilah yang dinamakan pengendalian api sesungguhnya. Aroma pil suci ini adalah pil emas kualitas sempurna. Hanya dalam 1 jam, berhasil memurnikan pil emas kualitas sempurna. Bagaimana mungkin? Bagus sekali, sudah 10.000 tahun lamanya. Akhirnya aku menemukan seorang pewaris. Hahaha. Seluruh warisan bela diriku telah kuberikan sepenuhnya padamu. Jangan pernah mengecewakanku. Terima kasih banyak, senior. Sekte Taichang pasti akan mengharumkan jalan alkimia ini. Sekte Taichang, siapa guru yang mengajarimu? Guruku adalah ketua Sekte Taichang, Lin Xuan. Beliau adalah pendekar kuat di alam leluhur Dao. Tunggu, alam leluhur Dao. Pantas saja beliau bisa mendidik jenius mengerikan sepertimu. Aku bersedia tunduk dan bergabung dengan Sekte Taichang. Bocah sialan, serahkan pedang kuno itu, dan aku akan membiarkanmu hidup. Selama aku masih hidup, kalian jangan mimpi bisa mengambilnya. Siapa di sana? Keluar kalian. Sisa-sisa sekte Yinsa berani membuat onar di sini. Ampuni aku. Aku dari sekte Yinsa. Nona, kau tidak apa-apa. Apa kalian juga ingin merampas pedang ini? Cuma pedang rongsokan. Kami dari sekte Taichang sama sekali tidak sudi meliriknya. Tunggu. Sekte Taichang. Jangan-jangan. Sekte misterius yang telah memusnahkan sekte Yinsa itu. Terima kasih banyak karena kalian telah menyelamatkanku. Namaku Yezi. Bukan masalah besar, kami hanya kebetulan lewat. Luka-lukamu sangat parah. Jangan memaksakan diri untuk mengerahkan energi spiritualmu. Terima kasih atas peringatannya. Lepaskan aku harus pergi ke sana. Reruntuhan ini, niat pedangnya sedang mengamuk. Berbahaya sekali kalau kau nekat pergi ke sana. Ada yang tidak beres. Aliran darah dan auranya sedang mendidih.
10.000 tahun telah berlalu. Ternyata ada yang berhasil membangkitkan tubuh pedang primal chaos milikku. Ingin mendapatkan warisanku. Terima dulu satu tebasan pedangku ini. Keajaiban ini adalah takdir dari leluhur Dao. Junior ini sungguh tidak tahu bahwa Anda adalah murid leluhur Dao. Saya memohon ampunan Anda. Ini adalah seluruh warisan hidupku. Aku rela mempersembahkannya untuk Nona. Kumohon, izinkan aku bergabung dengan sekte Anda. Karena senior dengan tulus ingin bergabung. Kalau begitu, ikutlah bersama kami kembali ke sekte Taichang. Mutiara Yuan Huang itu milik gua King Yun kami. Siapa yang berani merebutnya? Memangnya kalian pantas? Jimat petir api, meledaklah. Berisik sekali. Berani-beraninya sekte Taichang merebut harta karun kami. Enyah, atau mati. Guru, murid telah membawa adik-adik seperguruan kembali dengan selamat. Fisik pedang primal, niat pedangnya juga begitu murni. Benar-benar seorang jenius yang luar biasa. Meskipun perjalanan kali ini sangat berbahaya, tapi hasil yang kita dapatkan sangat memuaskan. Menyembuhkan luka dalam sekejap mata. Kekuatan dewa macam apa ini? Junior memberi salam pada leluhur Dao. Terima kasih leluhur Dao, karena telah menyelamatkan masa depan sekte pedang kami. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Ziyao, kau memiliki takdir dengan sekte Taichang milikku. Ye Ziyao, bersediakah kau berguru kepadaku, dan menjadi murid keempatku? Murid Ziyao, memberi salam pada guru. Aku bersumpah setia sampai mati. Bagus. Mulai hari ini, sekte Taichang mendirikan puncak jalan pedang, dan kau yang akan memimpinnya. Sistem, tukarkan dengan satu buah pil pembentuk tubuh tingkat yang mulia dewa. Ini adalah pil pembentuk tubuh. Pil ini bisa membantumu membentuk kembali tubuh fisikmu, agar kau bisa terlahir kembali di dunia ini. Puncak yang mulia dewa. Akhirnya, aku punya tubuh fisik lagi. Bawahan ini berterima kasih atas anugerah kehidupan baru dari ketua sekte. Aku pasti akan mengabdi kepadamu sampai mati. Mulai hari ini, kau adalah master puncak pertama dari puncak jalan pedang. Bimbing dan bantulah Ziyao. Ketua Sekte, Sekte Tianfu bersama dua sekte besar lainnya telah mengepung Gunung Luoxia. Sekte Taichang telah mencelakai tuan muda kami. Hari ini juga, kami akan meratakan sekte kalian dengan tanah. Hidup yang mulia. Hanya dengan kalian, para semut tak berguna ini, berani bermimpi mengguncang sekte Taichang. Sombong sekali, pasukan aliansi tiga sekte ada di sini. Semua kultivator, dengarkan perintahku, serang gerbang gunung. Para pelindung, bersihkan tempat ini. Ini sama sekali tidak mungkin. Bersihkan sampai tuntas. Jangan sampai mengotori tangan kalian. Hanya sekadar hukuman langit. Mana bisa menaklukkanku? Fisik istimewa yang dipadukan dengan teknik dewa. Kini tak ada lagi lawan yang sepadan di tingkat yang sama. Murid memberi hormat kepada guru. Terima kasih banyak, guru, karena telah menganugerahkan teknik dewa ini. Bangunlah, tidak perlu terlalu sungkan. Mulai sekarang, puncak gunung ini kuserahkan kepadamu. Murid berjanji tidak akan mengecewakan harapan guru. Sekte Taichang, apa kalian benar-benar ingin membantai kami semua? Siapapun yang berani menyinggung Sekte Taichang, akan dihabisi sampai ke akar-akarnya. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Aku akan menghancurkan kalian semua. Bawa pergi semua batu roh dan kitab pusaka. Jangan sisakan apapun di sini. Kini kekuatan sekte kita telah meningkat pesat. Aku berniat membangun kota Taichang di kaki gunung ini. Guru, bolehkah urusan pembangunan ini diserahkan kepada murid? Itu memang sesuai dengan pemikiranku, maka kuserahkan wewenang penuh ini kepadamu.
Terima kasih, Guru. Murid pasti akan membangun kota Taichang menjadi kota yang tak tertandingi di dunia ini. Ketua Sekte, seluruh pasukan musuh di luar kota telah berhasil ditumpas. Sisa pasukan mereka kini sedang kocar-kacir melarikan diri. Bagus. Tapi, apa aku mengizinkan mereka kabur begitu saja? Sisa pasukan dari 7 sekte itu sudah hancur lebur. Hanya segelintir orang yang berhasil kabur menggunakan jimat teleportasi. Ketua sekte, jika memotong rumput tidak sampai dicabut ke akarnya, kelak mereka pasti akan datang lagi untuk balas dendam. Bawahan bersedia memimpin pasukan untuk memburu mereka. 8 pelindung besar sekte, dengarkan perintahku. Dalam 3 hari, hancurkan 7 sekte besar, dan habisi mereka semua sampai ke akar-akarnya. Bawahan menerima perintah. Kami pasti akan menghapus nama 7 sekte dari wilayah ini selamanya. Karena kita sudah mulai bertindak. Kalau begitu, biar aku bersihkan sampai tuntas. Guru, tenang saja. Selama ada aku, urusan sandang, pangan, dan tempat tinggal pasti terjamin. Siapapun yang berani menghalangi, pedangku tak akan kenal ampun. Pergilah, Sekte Taichang sudah terlalu lama berdiam diri. Sudah waktunya membuat dunia membuka mata mereka. Guru, seluruh harta dari 7 sekte besar wilayah timur ada di sini. Bahkan ada 9 urat nadi spiritual tingkat tertinggi. Hanya dari satu pertempuran ini saja, di wilayah Qingming, tak ada lagi kekuatan yang berani menentang sekte kita. Ini baru permulaan. Pandangan kita harus lebih jauh ke depan. Wilayah Qingming telah sepenuhnya ditaklukkan. Misi tersembunyi akhirnya selesai juga. Kartu uji coba kekuatan leluhur Dao. Dengan kartu as ini, aku takkan gentar, sekalipun orang dari alam atas turun tangan. Pusaka abadi tingkat dewa, pedang Taichang, memang benar-benar luar biasa. Hormat kami, Ketua Sekte. Kekuatan Ketua sungguh tiada tanding. Kami bersumpah setia sampai mati kepada Sekte Taichang. Bangunlah kalian semua. Saat ini jumlah murid kita semakin bertambah banyak. Oleh karena itu, sistem Sekte harus dirombak ulang. Mohon petunjuknya, Ketua. Bagaimana sistem ini akan dirombak? Dengarkan titahku. Mulai hari ini, murid akan dibagi menjadi 5 tingkatan, yakni murid pelayan, murid luar, murid dalam, dan murid pewaris. Lantas, bagaimana membedakan kelima tingkatan ini? Serta murid langsung, murid pelayan akan mengurus tugas harian, dan jika berhasil menembus tahap pembentukan fondasi, bisa naik tingkat menjadi murid luar. Murid luar yang ingin menjadi murid dalam, harus mencapai tahap inti emas dalam waktu 3 tahun, dan harus lulus ujian jalur ilusi. Syarat ini, rasanya terlalu berat. Lalu, bagaimana dengan murid pewaris? Murid pewaris harus mencapai kultivasi tahap jiwa sejati, dan berjasa besar bagi sekte, serta harus lulus ujian dari para ketua puncak. Sedangkan untuk murid langsung, hanya mereka yang aku pilih sendiri yang berhak mendapatkan posisi itu. Bagaimana? Ternyata, sampai harus menggunakan sumpah langit untuk menguji kesetiaan. Pengkhianat sekte akan hancur jiwa dan raganya. Ujian ini akan menjadi garis pertahanan pertama kita. Bawahan mengerti. Kami akan segera menyiapkan upacara ujian perombakan sekte. Wilayah Qingming hanyalah titik awalnya. Entah kapan orang-orang dari wilayah atas akan turun kemari. Turnamen bintang muda Changlan akan segera dimulai. Berbagai sekte besar mulai berdatangan. Muyu, kali ini, kau yang akan memimpin tim. King Han, Xiao, Lin Sifei. Murid menerima perintah. Kami pasti akan menjaga nama baik sekte Taichang. Para nona peri, mau singgah untuk makan atau mencari penginapan. Siapkan 4 kamar terbaik, dan siapkan juga 1 meja hidangan yang paling lezat. Sejak kapan Lantian Teng ada di sini? Kehadiran gadis-gadis secantik ini benar-benar membuka mata tuan muda ini. Hei, si cantik, ikutlah denganku. Tuan muda ini jamin, kalian bisa berbuat sesuka hati di wilayah Changlan. Enyahlah, benar-benar dikasih hati, malah minta jantung. Belum pernah ada wanita incaran tuan muda ini yang luput dari genggaman. Hahaha. Adik Xiao, pedangmu ternyata jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ayo, kita naik ke atas. Turnamen bintang muda akan segera dimulai. Jangan sampai urusan penting kita terbengkalai gara-gara ini. Awas kalian, tunggu saja pembalasanku. Sekte yang berasal dari daerah terpelosok miskin seperti wilayah Qingming, mana pantas ikut turnamen bintang muda? Wajah mereka memang cantik-cantik. Jangan-jangan mereka datang cuma untuk melayani para tuan muda? Ya, hahaha. Kemarin kalian memang sedang beruntung. Hari ini di arena pertarungan, kami pasti akan memberi kalian pelajaran. Pecundang yang sudah kalah masih berani banyak mulut. Tuan muda sepertinya membawa pusaka pelindung baru hari ini. Kelihatannya jadi lebih tahan banting dari kemarin. Dasar gadis sialan.
Sebentar lagi, kalian pasti akan menangis memohon ampun. Adik, ayo kita pergi. Jangan buang-buang waktu meladeni badut rendahan ini. Pertandingan dimulai. Hei, gadis kecil, paluku ini tidak punya mata. Lo, menyerahlah sekarang selagi masih sempat, cari mati kau. Pertandingan pertama, Xiao dari Sekte Taichang, menang. Hanya dalam satu jurus, dia berhasil melumpuhkan murid utama dari Sekte Kuangcui. Bagaimana mungkin? Kau hanya mengandalkan kekuatan pedang sakti itu. Biar ku hancurkan jurus langkahmu. Pertandingan kedua, Luo Ling dari Sekte Taichang gugur. Seorang kultivator senjata bertemu denganku, sungguh sial nasibmu. Api yang mengerikan sekali. Kenapa? Kenapa aku tiba-tiba menjadi setua ini? Pertandingan ketiga, Chu Qinghan dari Sekte Taichang menang. Sebenarnya ilmu bela diri apa ini? Bahkan api pun bisa dibekukannya. Pertandingan pertama babak 8 besar. Ye Xiao dari Sekte Taichang melawan Xiang Fei dari Sekte Bawang. Bocah tengik sialan. Kemarin di penginapan, bukan main sombongnya kalian, ya. Tapi hari ini, di arena pertarungan ini, tuan muda ini akan membuatmu memohon untuk hidup pun tak bisa. Dan memohon untuk mati pun tak mampu. Xiang Fei itu kan jenius nomor 1 dari Sekte Bawang. Taktiknya sangatlah kejam. Habislah riwayat gadis itu. Sekte Taichang memang terlihat tangguh bak kuda hitam. Tapi sepertinya kekuatan dasar mereka, tidak akan bisa menandingi Sekte Bawang. Qinghan, menurutmu, butuh berapa jurus bagi Xiao untuk menghabisi si bodoh itu? 1 jurus, lebih dari setengah jurus saja, kuanggap dia kalah. Semut yang berisik. Majulah. Cari mati kau, tuan muda ini akan merobek mulutmu. Pertandingan dimulai. Cepat berlutut di hadapanku. Tinju waktu sang penguasa. Apa? Dia ada di belakangmu, energi primal. Ini tidak mungkin. Energi spiritualku. Hanya 1 jurus, dia bahkan tidak mencabut pedangnya, tapi sudah melumpuhkan Xiang Fei. Ternyata murid dari Sekte Taichang. Kekuatan mereka benar-benar mengerikan sampai ke tingkat seperti ini. Perempuan keparat, beraninya kau melukai putraku, serahkan nyawamu. Tua bangka, kau pikir kau pantas menyentuh adik seperguruanku? Kurang ajar, gadis ingusan sepertimu berani menantangku. Enyahlah kau. Hahaha. Hentikan, Anda ini adalah tetua dari Sekte Bawang. Beraninya Anda terang-terangan merusak aturan turnamen jenius ini. Apakah Anda berniat menjadi musuh bagi Sekte Kunci Giok Changlan kami? Bocah ini berani melumpuhkan tuan muda Sekte kami. Caranya sungguh kejam. Orang tua ini hanya bertindak atas nama langit. Dalam pertarungan di arena ini, hidup dan mati sudah ditentukan oleh takdir. Karena kemampuannya memang di bawah yang lain. Dia harus siap menanggung akibatnya kalau dilumpuhkan. Apa yang dikatakan oleh murid Sekte Taichang itu benar. Kalau kalian berani bertindak kurang ajar lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak tegas. Bagus, hebat sekali kau, Sekte Taichang. Urusan hari ini akan selalu diingat oleh Sekte Bawang kami. Ketegangan sudah mereda. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya adalah pertandingan pertama babak semifinal. Luo Lingxi dari Sekte Taichang, melawan Chu Qinghan dari Sekte Taichang. Kakak senior Qinghan, silakan, adik junior Lingxi. Silakan maju. Teknik penyegel langit milik kakak senior sudah mencapai kesempurnaan. Sementara teknik formasi milikku masih belum matang. Aku mengaku kalah. Pertandingan ini dimenangkan oleh Chu Qinghan. Selanjutnya, babak final. Ye Xiao dari Sekte Taichang, melawan Chu Qinghan dari Sekte Taichang. Kakak senior Qinghan, aku akan bertarung dengan segenap kemampuanku. Aura pedang kekacauan yang kau ciptakan ini, tepat seperti yang kuharapkan. Ilmu pedang milik adik junior, memang sangat cepat. Aku mengaku kalah. Baiklah, aku umumkan, juara turnamen Jenderal Langit kali ini adalah Ye Xiao dari Sekte Taichang. Ini adalah hadiah utama untuk sang juara, sebuah medali untuk memasuki tempat legendaris, yaitu dunia rahasia Nirwana.
Guru, muridmu berhasil memenuhi harapan dan menjadi juara pertama. Kerja bagus, kau sama sekali tidak mempermalukan Sekte Taichang. Selamat, adik junior keempat. Hak untuk memasuki dunia rahasia Nirwana sekarang menjadi milikmu. Guru, di dalam dunia rahasia itu, ada aura dari klan burung Phoenix kita. Kalau begitu, hari ini guru akan membawa kalian masuk dan melihat-lihat ke dalam sana. Misi sistem menunjukkan, ada sebuah peluang luar biasa yang tersembunyi di dalam dunia rahasia ini. Guru, sepertinya hanya tersisa satu tempat. Kalau Sekte Taichang yang ingin masuk, siapa yang berani melarang? Hawa racun api di sini terlalu ganas. Kekuatan spiritualku tidak akan bisa bertahan lama. Guru, api ini bisa melelehkan segalanya. Kita akan sangat kesulitan untuk masuk lebih dalam hari ini. Sistem, tukarkan 6 buah jimat penangkal api tingkat tinggi. Pusaka yang sungguh ajaib. Aku sudah tidak merasa panas sama sekali. Guru, aku bisa merasakannya. Posisinya ada di depan. Tetaplah di dekatku. Jangan sampai tertinggal. Guru, tubuhku panas sekali. Aliran darahnya seakan mau terbakar. Muyu, mundurlah. Ini adalah takdirnya. Guru, hati-hati, kekuatan monster ini sangat mengerikan. Sisa jiwa Phoenix api ini sepertinya tidak memiliki niat buruk. Dia hanya sedang menguji aliran darahnya. Jangan bergerak. Ini adalah anugerah besar untuknya. Guru, tolong aku. Guru, rantai es itu sedang melahap inti kekuatannya. Hanya sebuah segel berumur 10.000 tahun. Hancurlah kau di hadapanku. Adik seperguruan, jangan takut. Guru sudah berhasil menyelamatkanmu. Terima kasih banyak, Guru. Terima kasih banyak, kakak seperguruan. Guru, hati-hati. Ada banyak ahli kultivasi dari aliran sesat yang sedang menuju kemari. Hahaha, segel 10.000 tahun itu akhirnya hancur juga. Burung Phoenix kecil itu sekarang menjadi milikku. Setelah aku melahap aliran darah Phoenix milikmu, aku pasti bisa menerobos batas tingkatanku. Lancang sekali kau. Murid Sekte Taichang kami tidak akan membiarkan iblis kotor sepertimu menyentuhnya. Hanya sekumpulan semut rendahan di tingkat transformasi dewa. Berani-beraninya kalian berteriak sombong di hadapanku. Orang ini sudah mencapai tingkat dewa abadi. Kekuatannya sangat mengerikan. Hah, menarik juga. Hari ini, kalian semua harus mati di sini. Hanya seorang dewa abadi rendahan, beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Kau cari mati, aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga. Kebetulan sekali, aku akan menggunakan iblis sepertimu. Sebagai hadiah untuk upacara penerimaan muridku. Aku adalah Tuyuan King Cheng. Demi langit dan bumi. Bagaimana mungkin ini terjadi? Hanya sekelompok semut rendahan, beraninya menggonggong di sini. Tuan, tolong ampuni nyawaku. Cepat panggil pelindung mendiang kaisar. Sebenarnya, siapa ketua Sekte Taichang ini? Duling mati dalam sekejap, cepat lari. Satu serangan telapak tangannya melenyapkan ratusan ahli abadi. Sebenarnya, seberapa menakutkan kekuatan dewa ini? Kakak seperguruan, ini adalah pelindung sekte kita. Selama ada guru di sini, tidak akan ada satupun yang bisa melukaimu. Xia Qingyan, di dalam tubuhmu mengalir fisik Nirwana Phoenix. Bersediakah kau bergabung dan menjadi murid sekte Taichang? Terima kasih banyak, Yang Mulia. Atas anugerah penyelamatan nyawa ini, energi spiritual di tempat ini ternyata jauh lebih pekat daripada giok leluhur klan Phoenix milikku. 100 kali lipat lebih kuat. Pergilah, resapi prasasti batu di dalam aula. Kau akan menemukan teknik kultivasi yang cocok untukmu di sana. Teknik api nirwana tingkat dewa emas. Itu memang yang paling cocok untuknya. Bagus sekali, kau sama sekali tidak mempermalukan nama sekte Taichang. Kenapa? Sepertinya masih ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu, Guru. Klan Iblis Yan terus memburuku. Itu semua karena ada dalang di balik mereka.
Oh, klan iblis mana yang kau maksud? Klan iblis surgawi. Guru, dia menyerap sisa api suci nirwana milikku. Biarkan saja, ini adalah keberuntungannya. Dia berhasil menembus ranah yang mulia abadi. Hebat juga, Sekte Taichang kita mendapatkan satu kekuatan baru lagi. Ketua Sekte Taichang, mohon redakan amarahmu. Kami dari Sekte Bawang datang khusus untuk mempersembahkan harta dan menebus dosa. Kami memohon ampunan dari Ketua Sekte. Leluhur Iblis Yan bersedia mempersembahkan 10 urat nadi spiritual. Kami hanya memohon agar Sekte Taichang berbaik hati melepaskan kami. Kembali dan sampaikan pada pemimpin kalian. Jika berani bertingkah lagi, aku akan melenyapkan seluruh sekte kalian. Ketua Sekte, aura iblis ini terasa sangat dingin dan ganas. Sepertinya ini bukanlah benda dari alam kita. Ini adalah sihir jahat dari Sekte Iblis Surgawi. Adikku, segel ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Guru, murid bersedia memimpin yang lain turun untuk memperkuat segelnya. Dengan kekuatan kalian saat ini, turun ke sana sama saja dengan mengantar nyawa. Ketua Sekte, jika segel itu hancur sepenuhnya, benua Tiangsuan akan dilanda kehancuran total. Tenang, langit tidak akan runtuh. Tapi, kalian harus segera menjadi lebih kuat. Ikuti aku kembali ke Sekte. Kita akan membuka medan perang kuno. Masuk ke medan perang kuno berarti mempertaruhkan nyawa kalian. Jika ada yang takut, kalian boleh mundur sekarang. Kami siap mati demi perintahmu, Ketua Sekte. Kami pantang mundur. Mohon guru, bukalah gerbangnya. Kami tidak akan mengecewakan harapan Sekte. Aura mematikannya pekat sekali. Inilah medan perang yang sesungguhnya. Pedangku sudah mulai bergetar kegirangan, api suci Phoenix. Pas sekali, aura mematikan ini akan kujadikan bahan bakarnya. Tim 5, pimpin pasukan dan maju. Aku akan menunggu kalian di Aula Taichang. Peringatan, segel medan perang kuno telah disusupi oleh energi iblis. Tingkat kesulitan ujian dipaksa naik drastis. Semuanya, hati-hati. Aura mematikan di sini 10 kali lipat lebih kuat dari yang di luar. Ada bau darah yang menyengat di udara. Ini adalah sisa-sisa jiwa yang mati dalam perang dewa dan iblis. Jumlahnya terlalu banyak. Jangan panik, segera bentuk formasi pertahanan Taichang. Menghindar. Aku sudah tidak tahan lagi. Pertahankan formasinya. Ini adalah ujian hidup dan mati yang sesungguhnya. Akhirnya, aku berhasil menerobos. Aku berhasil menembus tahap akhir inti emas. Ribuan musuh pun akan kutebas habis. Satu tebasan pedang ini akan menghancurkan segalanya. Serangan yang luar biasa kuat. Jalurnya sudah terbuka, tapi bahaya yang lebih mengerikan mengintai di dalam sana. Maju, tetap ikuti aku dari belakang. Mundur, segera bentuk formasi. Cepat lari, fluktuasi energi spiritual di depan sangat kacau. Segelnya ada di sebelah sana. Gawat, segel leluhur Dao akan hancur. Setelah 10.000 tahun, akhirnya aku akan bebas. Ternyata, hanya seutas sisa jiwa. Jangan harap kau bisa menghancurkan segelnya. Suamiku, gawat, cakar iblis itu menghisap energi spiritualku. Kekuatan ini terlalu besar, kita tidak bisa menahannya sama sekali. Sialan, inikah tekanan aura dari seorang leluhur Dao? Bahuku tertekan kuat, aku tidak bisa bergerak. Dasar semut-semut alam bawah. Jadilah tumbal darah untuk leluhur ini. Kita akan mati di sini. Matilah kalian, hahaha. Jadilah tumbal energi untuk kebangkitanku. Guru.
Itu adalah bayangan spiritual guru, bayangan jiwa leluhur Dao. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ada leluhur Dao yang masih hidup di alam ini? Hanya sisa jiwa yang hancur. Beraninya kau menyentuh adikku. Aar. Rencanaku selama 10.000 tahun. Bagaimana bisa? Aku kalah dari anak kemarin sore. Zamanmu sudah berakhir. Jalur kenaikan alam, sepertinya jalan menuju alam atas, akan terbuka lebih awal.